Oke, bahasan kita minggu ini adalah usaha dan energi ya. Eh, Pertama kita mulai ini dengan bab mengenai energinya, energi kinetik dulu ya, dari kinetik dan usaha. Oke, ini definisi dulu. Pertama definisi formal ya. Energi itu apa? Jadi ini definisi energi itu suatu besaran skalar yang berasosiasi dengan eh, keadaan ya, keadaan dari suatu objek atau beberapa objek. Jadi ini definisi paling umum nih dari energi, berlaku untuk energi apapun gitu ya. Kemudian beberapa karakteristik dari besaran energi ini ada tiga nih ya. Yang pertama energi energi bisa bertransformasi, itu berubah ya, berubah dari satu jenis ke jenis lainnya. Kemudian energi juga bisa ditransfer dari satu benda ke benda lainnya. Kemudian jumlah total dari energi itu selalu sama. Atau ini juga dikenal dengan istilah energi itu terkonservasi ya. Ada yang bilang juga energi itu kekal gitu, tapi saya kira yang paling tepat kata-katanya terkonservasi ya, conserve energi itu ya. Kemudian tadi judulnya kan usaha dan energi ya. Sekarang definisi usaha. Usaha itu apa? Simbolnya W dari kata-kata work. Usaha itu adalah transfer energi dari satu objek ke objek lainnya, atau eh, transfer energi dari atau ke objek ya secara umum ya, di mana transfer energi tersebut selalu melibatkan suatu gaya F gitu ya. Jadi keywordnya itu ada beberapa keyword penting di sini. Ada usaha, ada energi, kemudian ada gaya. Gitu ya. Energi itu tadi keadaan dari suatu objek, sedangkan usaha itu energi yang ditransfer oleh suatu gaya. Energi, usaha, gaya ya. Kemudian eh, usaha ini bisa positif, bisa negatif. Kalau usahanya bernilai positif, berarti energinya ditransfer ke objek tersebut ya, menuju objek tersebut. Kalau usahanya negatif, berarti energinya diambil ya, diambil dari objek yang sedang kita amati gitu ya. Nah, sekarang untuk formulasi matematisnya, pertama kita awali dengan sebuah teorema dulu ya. Teorema ini kan istilah di ilmu matematika ya. Jadi apa itu teorema? Definisinya kurang lebih seperti ini ya. Eh, atau artinya gini deh, kira-kira teorema itu. Jadi kita mengamati sesuatu ya, suatu fenomena. Kita amati dan kita coba pahami. Terus dari fenomena yang kita amati itu kita buat sebuah statement gitu ya, bahwa gini 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 gitu ya. Di mana statement tersebut kemudian somehow terbukti benar ya, atau diterima oleh banyak pihak gitu ya, diterima oleh semua orang. Itu kira-kira definisi teorema itu ya. Kita perlu teorema ini dalam rangka untuk mendapatkan formulasi dari energi kinetik ya. Teoremanya apa? Ini teoremanya. Teoremanya dikenal sebagai work kinetic energy theorem, teorema usaha energi kinetik ya. Ini bunyinya yang biru ini ya. Jadi dari pengamatan fenomena gitu ya, didapat bahwa usaha net atau usaha total yang dikerjakan pada sebuah objek itu sama dengan perubahan energi kinetik dari objek tersebut.
Ini dasar teoremanya seperti ini. Kalau kita mengerjakan suatu usaha terhadap suatu partikel, maka usaha tersebut sama dengan perubahan energi kinetik dari partikel tersebut. Nah, pertama kita definisikan dulu atau formulasikan dulu usahanya, ya. Usaha W, ya. Ini sistem sederhana yang kita tinjaunya seperti ini. Ada suatu objek, ya, objek sembarang gitu. Kemudian kita kenakan suatu gaya terhadap objek tersebut. Kemudian setelah dikenakan gaya F, si objek ini bergerak, berpindah, ya. Berpindah sejauh katakanlah D. Nah, untuk sistem seperti ini, kita bisa definisikan usaha yang terlibat, ya. Ini dia. Usaha W itu sama dengan dot produk dari gaya dan perpindahan F dot D, ya, atau FD cos theta. Kalau kita lihat secara geometri persamaan ini, ya, ini kan langsung terlihat dari gambar sini bahwa F cos theta ini pi sih sebenarnya. F cos pi itu adalah komponen X dari gaya F, ya, atau komponen F yang sejajar dengan vektor perpindahan. Jadi yang melakukan usaha itu sebenarnya si komponen X ini saja yang melakukan. Dan ini berlaku umum. Arah vektor gayanya bisa kemana saja, arah perpindahannya pun bisa kemana saja. Usaha yang terlibatnya, usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut, ya, itu karena vektor gaya yang sejajar dengan vektor perpindahannya. F cos pi itu kan ini, ya. Nanti Anda juga akan lihat ini tidak hanya berlaku untuk kasus satu dimensi saja, ini kan satu dimensi gerakannya. Untuk multidimensi pun berlaku, dia umum, ya. Kemudian bagaimana kalau ada banyak gaya yang terlibat di sistem ini? Ya tinggal kita terapkan prinsip superposisi, ya, untuk si vektor gaya F. Ini disebutkan di bagian bawah nih. Jadi bisa kita hitung satu persatu usahanya yang dilakukan oleh tiap gaya, ya. Misalkan di sini ada gaya lain gitu, ya. Ke sini deh arahnya, ya. Kita bisa hitung satu persatu usaha oleh gaya-gaya ini kemudian dijumlahkan, atau kita hitung dulu, ya, resultan gayanya. Resultan gayanya kita hitung, nanti kita bisa dapatkan usaha totalnya oleh seluruh gaya yang terlibat. Oke, sekarang kita tuliskan persamaannya, ya. Dan nanti kita gunakan teorema yang tadi, ya. Kita gunakan kinematika dan dinamika, ya. Pertama kita bisa tuliskan hukum Newton 2-nya seperti ini. Ini kalau mau lengkap kita tuliskan juga untuk arah Y, gitu. Untuk arah Y kan percepatannya 0, ya. Jadi persamaannya jadi persamaan trivial saja, ya. Jadi ini untuk arah X, Fx sama dengan M kali Hx.
Kemudian eh, di VIDAS kita seringnya gunakannya kan percepatan konstan ya, karena set persamaan gramatika yang 5 itu ya, yang di bab sebelumnya itu berlaku untuk percepatan konstan. Jadi di sini pun kita gunakan A-nya konstan saja. Kita punya persamaan kinematika ini, salah satu dari 5 itu. Atau A-nya bisa kita tuliskan seperti ini, V kuadrat min V0 kuadrat per 2D. A-nya masuk situ ya, jadi seperti ini. Kemudian D-nya pindah ke situ, D-nya pindah ke situ ya, sehingga persamaannya jadi yang terakhir ini. Setengah MV kuadrat min setengah MV0 kuadrat sama dengan Fx D. Nah, sekarang kita gunakan teoremanya. Ini ya, saya tuliskan di bawah nih, teoremanya bilang total usaha yang dilakukan terhadap benda tersebut, total usahanya ini, dia harus sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi yang di ruas kiri ini pastilah energi kinetik ya, berdasarkan teorema tadi. Jadi inilah asal muasal ya dari persamaan energi kinetik setengah mv kuadrat. Asalnya dari teorema usaha energi kinetik ya. Akhirnya kita mengenal kinetik, ini aja persamaan simpel ya, setengah mv kuadrat. Oke, ini dirangkum lagi hal-hal yang sudah kita dapatkan barusan ya. Awalnya dari teorema usaha energi kinetik, ini bunyinya ya. Dituliskan seperti ini secara ringkas ya. Perubahan energi kinetik sama dengan total usaha yang dilakukan terhadap partikel. Dan ini dari persamaan yang kita dapatkan. Ini W, F dot B, ini delta K ya. Di mana si nilai usaha W itu dia bisa positif, bisa negatif. Kan ini delta K ini ya, K final kurangi K inisial. Kalau nilai usahanya positif, nilai usahanya positif, berarti K final lebih besar dari K inisial ya. K final lebih besar dari K inisial karena M-nya kan konstan untuk dua keadaan tersebut. Itu artinya kecepatan akhir lebih besar dari kecepatan awal kan ya. Sekarang kalau sebaliknya, kalau usahanya bernilai negatif, berarti kondisi akhir lebih kecil dari kondisi awal ya. Kecepatannya berkurang berarti ya. Jadi kalau positif, si gaya ini dia mensuplai energi ke objek kita ya. Kalau yang positif, F-nya mensuplai energi ke objek yang sedang kita amati. Sedangkan kalau W-nya negatif, si F ini dia mengambil energi dari objek yang bergerak ini. Jadi pembahasannya satu paket itu ada usaha, ada energi, dan ada gaya yang terlibat ya. Usaha, energi, gaya. Energi adalah keadaan suatu objek atau sistem objek ya. Sedangkan usaha adalah transfer
energi oleh gaya F. Oke, sekarang kita fokus ke energi berjenis energi kinetik. Ya. Jadi ini definisi energi kinetik. Dia adalah energi yang berasosiasi dengan keadaan gerak, state of motion, keadaan gerak dari suatu objek. Jadi untuk mendefinisikan K ini si objeknya ya bergerak ya. Ya atau kalau objeknya tidak bergerak hanya nol gitu ya. Semakin cepat objek bergerak, semakin besar V-nya, maka energi kinetiknya pun semakin besar. Tadi kita sudah turunkan ya dari teorema persamaannya, tapi ini sebenarnya kasus khusus sebenarnya ya. Persamaan ini kasus khusus, dia berlaku untuk sistem-sistem yang non relativistik atau kecepatannya jauh di bawah cahaya. Untuk sistem yang relativistik itu nanti Anda ketemunya di semester 2 fisika modern ya. Jadi semester 1 kita makanya memang cuma ini saja. Kita batasi untuk sistemnya selalu sistem yang non relativistik. Satu energi arti ya tentu saja joule ya. Nah, ini eksperimen yang sempat dilakukan zaman dulu di Amerika ya, di Texas. Lama juga 1896. Jadi ini ada namanya Pak William Kras, ini dia kerja di perusahaan kereta api. Dia kerja di perusahaan kereta api, kemudian dia lihat ada kereta api sudah terpakai gitu, kereta api yang sudah tidak terpakai, terus dia tiba-tiba dapat ide untuk melakukan eksperimen ini ya dengan menggunakan dua lokomotif ini ya. Jadi apa yang dia lakukan, dia ini menabrakkan kedua lokomotif tersebut ya. Jadi dia gunakan relnya itu panjangnya 6,4 km, ini lumayan jauh, 6,4. Kemudian berat lokomotifnya ini 1,2 juta Newton. Kemudian akselerasinya kurang lebih dibuat konstan sebesar 0,26 meter per sekon kuadrat. Dari data ini kita bisa hitung ya energi kinetik yang terlibat di sistem ini. Keretanya ada dua ya. Lokomotifnya ada dua ditabrakan di rel sepanjang 6,4 km. Jadi masing-masing berjalan sejauh 3,2 km kan ya. Masing-masing 3,2 km. Ini titik tabrakannya. Persamaan energi kinetiknya setengah V kuadrat, masanya bisa dihitung dari sini ya, dari beratnya masanya bisa didapatkan, tinggal pakai G saja. Kemudian kita perlu tahu kelajuan si lokomotif ketika dia sampai titik tabrakan ya. Itu juga mudah ya, kita sudah tahu percepatannya, tinggal pakai kinematika. Ini ya, kita bisa tahu V0. Jadi V-nya sekitar 40 meter per sekon. Kencang ya. Ini sekitar 150 km per jam. Anda naik mobil kecepatan segini udah kencang ya. Ini saya kira cuma bisa di jalan tol kita capai ini 150. Dari situ kita hitung energi kinetiknya. Untuk
untuk satu lokomotif setengah mv kuadrat, yang terlibat ada 2, jadi dikalikan 2 itu ya, mv kuadratnya. Dan didapat angkanya ini luar biasa besar ini. 200 juta joule. Jadi ini eksperimennya fatal ini ya. Ini karena yang nonton juga banyak sekali, 30.000 orang. Ini kan bisa dibayangkan luar biasa nih, lokomotif tabrakan dengan kecepatan sekian ya, hancur lebur, semua komponennya banyak terlempar ya, sekrup-sekrup segala macam. Ini banyak sekali yang luka nih, dan kalau tidak salah ini ada yang terbunuh juga nih. Jadi ini contoh besaran energi kinetik yang luar biasa besar nih, 200 juta joule. Oke, sekarang mengenai usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Jadi kalau Anda ketemu problem gitu ya, kemudian ditanya berapakah usahanya, itu Anda harus mengidentifikasi dulu, oke ini usaha oleh gaya yang mana. Yang ditanyakan itu usaha oleh gaya apa, karena usaha itu selalu melibatkan gaya ya, transfer energi oleh gaya gitu ya. Ini di slide ini usaha oleh gaya gravitasi. Persamaan usahanya adalah produk tadi ya, W sama dengan F dot D, skalar hasilnya, dengan gaya gravitasinya F sama dengan mg ya, gravitasi mg. Jadi ini kan Fd cos theta, mgd cos theta ya. Theta ini jangan lupa dia sudut yang dibentuk antara F dan D ya, sudut antara F dan D. Atau di sini sudut yang dibentuk antara G dan D. Kalau objeknya sedang bergeraknya naik, kalau bergerak naik, sudut yang dibentuknya antara G dan D, objeknya. Oke, ini kita pakai sistem koordinatnya radial saja ya, radial. Kalau menjauhi bumi dia radial positif, kalau dia menuju bumi dia radial negatif. Atau kita sering juga pakai sumbu Y saja gitu ya. Kalau objeknya sedang bergerak naik, maka vektor perpindahannya D bernaik ke atas ya, naik. Sedangkan vektor gaya gravitasinya dia selalu menuju bumi. Dengan demikian, sudut yang dibentuk antara F dan D ini kan 180 derajat. Cos 180 derajat adalah ini. Ini cos 180 derajat ya. Min 1. Jadi usahanya minus ya. Usahanya bernilai negatif. Kemudian ini sebaliknya kalau si objeknya sedang bergerak turun. Objek dia bergerak turun, vektor perpindahan yang arahnya ke bawah, vektor gaya gravitasinya pun sama ke bawah ya. Jadi sudut tetanya bernilai 0, cos tetanya bernilai 1 ya. Jadi usaha yang dilakukannya bernilai positif. Benda naik usahanya negatif, benda turun usahanya positif. Apa artinya dua kasus ini? Ya kalau usahanya negatif, berarti si gayanya mengambil energi kinetik dari si objek. Gaya gravitasi dia mengambil energi kinetik dari. Jadi dengan demikian karena energi kinetiknya diambil, energi kinetik akhir pasti lebih kecil dari energi kinetik awal ya, digambarkan di gambar ini. Jadi bendanya lagi naik, awalnya kinetiknya sekian gitu ya, kemudian dia turun jadi sekian. Sedangkan untuk objek yang sedang bergerak turun, dia positif.
Berarti gaya gravitasinya dia mensuplai energi ke objek tersebut ya. Jadi asalnya energi awalnya sekian gitu, energi akhirnya lebih besar. Sekarang dipahami dulu nih dasar-dasarnya. Relasi antara usaha, energi, dan gaya. Usaha, energi, dan gaya. Nah, sekarang bagaimana kalau ada gaya lain yang terlibat selain gaya gravitasi? Gaya lainnya umum kita sebut saja applied force ya, applied force FA. Jika ada gaya-gaya lain yang terlibat pun teoremanya tetap berlaku ya, teorema usaha energi kinetik. Cuma sekarang definisi usahanya jadi usaha total. Delta K sama dengan usaha total atau usaha net. Jadi ada usaha oleh gaya gravitasi plus usaha oleh applied force. Ini perhatikan, ini persamaan ini secara matematis jumlahan gaya selalu dituliskannya plus ya, WA plus WG. Dimana nanti nilai dari masing-masing usaha ini bisa saja negatif. Tapi persamaan dasarnya kita nuliskannya seperti ini ya, jumlahan W. W1 plus W2 plus W3, nanti nilainya bisa negatif. Oke, sekarang kita tinjau lagi dua kasus tadi ya. Satu bendanya bergerak naik, satu bergerak turun. Pertama untuk benda yang bergerak naik. Untuk benda bergerak naik kan tadi usaha oleh gravitasi sudah kita handle ya. Kalau naik usaha WG-nya negatif, kalau turun WG-nya positif. Sekarang kita analisis bagaimana dengan WA, usaha oleh applied force. Persamaan usahanya, persamaan dasar tetap sama ya, vektor F didotkan dengan vektor perpindahan. Artinya sekarang FA, applied force. Ya, yang ini ya. Jadi untuk benda naik, F-nya arahnya ke atas, D-nya pun ke atas. Vektor perpindahan sudutnya 0 ya, cos-nya 1. Jadi usahanya positif, WA-nya positif. Untuk kasus ini WA-nya positif. Untuk yang sebaliknya ya, bendanya sedang bergerak turun. Ini applied force-nya sebenarnya juga bisa ke atas bisa ke bawah ya. Di contoh ini applied force-nya ke atas ini ya, F-nya. Jadi vektor applied force-nya ke atas, vektor perpindahannya ke bawah. Sudutnya 180, cos-nya min 1 ya. Jadi usaha oleh si applied force, WA-nya negatif.
Ini contoh ada 2 gaya yang terlibat. Tapi kalau gayanya ada lebih dari 2 pun bisa ya. Kita hitung satu persatu, nanti di sini W-nya bisa banyak. WA1, WA2 gitu ya, plus WG. Oke, ini sekarang sistem yang lain lagi. Tadi kita bicara gaya gravitasi ya. Sekarang ini block spring system, balok gas ya. Balok pegas ini untuk kondisi ideal dia F-nya kan sebanding dengan X ya. F-nya sebanding dengan X, makin jauh. Dimana X ini dia jarak dari titik setimbangnya ya. Dan si pegasnya kita anggap dia tak bermassa. Karena kalau pegasnya bermassa dia jadi punya energi kinetik ya. Kalau untuk pegas tak bermassa kan energi kinetiknya seluruhnya hanya di balok ya. Jadi pertama yang penting kita definisikan itu titik setimbangnya di mana si sistem pegas balok ini ya. Ini didefinisikan di sini. Titik setimbang itu di mana si pegasnya kondisinya rileks. Dia tidak sedang dalam keadaan tertarik gitu ya atau ditekan. Jadi sedang santai aja si pegasnya. Itu titik setimbang. Kemudian di gambar bawahnya ini si baloknya digeser ya, digeser ke arah X positif, dia akan muncul gaya pegas yang arahnya ke X negatif ya, gaya pegasnya. Dan untuk gambar ketiga yang C, ini baloknya digeser ke arah X negatif, gaya pegasnya akan bekerja ke arah X positif ya. Jadi gaya pegas ini kan termasuk dalam restoring force namanya ya. Dia selalu berusaha mengembalikan sistem ke keadaan setimbangnya. Jadi kalau diganggu dari keadaan setimbang, dia berusaha mengembalikan ke titik nol lagi gitu ya. Sifat dari si gaya pegas ini sebagai restoring force. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Ini untuk sistem block spring ini, apakah W sama dengan F dot D itu valid untuk sistem ini? Coba Anda pikirkan sejenak nih, untuk sistem ini. Apakah W sama dengan F dot D itu valid? Barangkali ada yang mau jawab, kasih pendapat, silahkan pertanyaan ini. Jadi menurut Anda valid atau tidak valid dan kenapa? Negatif harusnya Pak. Negatif. Jadi W-nya harusnya min F dot D gitu maksudnya. Iya Pak. Oke, satu teman Anda sudah berpendapat. Jadi teman Anda bilang ini nggak valid. Yang validnya min F dot D katanya. Yang lain silakan. Jadi ini hanya pindah tipe gaya aja ya. Sebelumnya kita mengurusi gaya gravitasi.
Sekarang kita mengurusi gaya pegas. Silakan siapa lagi yang punya pendapat? Persamaan ini valid atau tidak valid dan kenapa? Harusnya negatif. Oke. Oke, jadi dua teman Anda bilang ini nggak valid, di mana katanya yang validnya harusnya ada tanda minus. Menurut saya valid, Pak. Soalnya tanda minus itu datangnya dari cos 180 derajat, Pak. Oke, katanya valid nih. Teman Anda yang satu ini bilang valid karena cos-nya nanti akan menghasilkan negatif katanya. Cos pi-nya nanti min 1 katanya. Nah, mana yang benar ya? Coba nih dipikirkan lagi nih. Sistem kita ini. Oke, Pak, jawabannya ya. Pak, boleh berpendapat, Pak? Gimana? Silakan. Kalau saya sih, Pak, tergantung W apa yang ditanya ini kan. Kalau W Ya. awal, kalau misalkan sini kita menganggap W yang dimaksud ini W yang dikerahkan, kan energi yang dikerahkan itu dimasukkan ke dalam sistem itu bersifat positif. Jadi W-nya positif. Tapi kalau yang Oke. ditanya W restorasi, berarti kan Kalau W-nya energinya keluar. W-nya oleh gaya pegas gimana menurut Anda? W gaya pegas. W oleh Kan gaya W-nya pegas. kan W-nya ini Pak dari misalnya ini tangan ini. Tangan itu memberikan gaya. Berarti gaya Nah, itu dia. Saya ini sekarang inginnya F-nya tuh F pegas. Jadi usaha oleh berarti gaya pegas. Gimana? berarti merujuk ke hukum Newton 3 Pak, kebalikannya gaya. Jadi persamaan ini valid atau tidak? Kalau F-nya F gaya pegas. Pak, ide Ya, mungkin silakan. pembedanya itu harusnya ada setengahnya karena F kali D itu Aduh, sorry, adalah putus-putus. usaha. Coba diulangi. Agak putus-putus suaranya. Halo Pak, sekarang udah bagus. Oke. Kalau menurut saya harusnya ada setengahnya karena F kali D itu kan usaha dari titik 0 ke X ke kiri kemudian ke X ke kanan. Jadi sebenarnya usaha untuk dari 0 ke X itu hanya setengah dari F kali D. Jadi kalau dibentuk aslinya kan kayak setengah kali delta X kuadrat gitu. Mungkin gitu Pak. Terus kalau plus minusnya nanti datangnya dari cosnya. Oke, teman Anda yang barusan sudah nyerempet ke energi potensial pegas ya dia. Dia ingat bentuk persamaan energi potensial pegas. Oke, ada berbagai pendapat di kelas ini ya, bagus ya. Bagus, ada berbagai pendapat. Nah, jawaban yang benar adalah persamaan ini tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena dia berlaku, yang ini bentuknya seperti ini, dia berlaku untuk gaya konstan. Apakah gaya yang terlibat di sini konstan? Apakah gaya gravitasi konstan?
Konstan, Pak, Konstan, gaya Pak, gravitasi. kalau gravitasi. Oke, kita anggap konstan ya. Ya, di Vidas kita anggap konstan gaya gravitasi ya, G-nya konstan. Sebenarnya lebih kompleks ya, tapi di Vidas betul kita anggapnya konstan saja, kita simplifikasi ya. Kalau untuk gaya pegas, F-nya konstan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak konstan. Nggak, Pak. Jadi Tergantung itu ya. delta X. Ini tidak valid karena gaya yang terlibatnya tidak konstan. Jadi sangat berbeda dengan gaya gravitasi ya. Ini saya tekankan perbedaannya dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kita anggap konstan di Vidas ya. Gaya gravitasi itu konstan, gaya pegas itu tidak konstan. Itu perbedaan yang utama. Sangat berbeda ya dua gaya itu ya. Jadi ini bentuk yang tepatnya bukan seperti ini bentuk tepatnya. Nah, sekarang kita lihat dulu secara umum ya, gimana apa yang terjadi kalau kita berurusan dengan gaya yang tidak konstan. Di contoh ini gayanya nggak konstan nih, dia fungsi X. Bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau kita perlu menghitung usaha totalnya oleh gaya ini, kita mulai dari persamaan diskrit ini ya. Ya sebenarnya dijumlahkan yang box-box biru ini sebenarnya ya. Dijumlahkan, jadi Anda sudah langsung paham, oh berarti luasan di bawah kurva yang perlu dihitung ya. Luasan di bawah kurva perlu dihitung. Atau secara matematis bisa kita manipulasi seperti ini ya. Dari fungsi ini, kita bisa cari nilai rata-ratanya. Rata-ratanya sebut saja F average ya. Luasan si kurva ini kan akan sama dengan kalau saya kalikan panjang kali tinggi, di mana tingginya saya pakai tinggi rata-rata ya. Nah, itu kan. Luas kotak ini akan sama dengan luasan yang aslinya yang biru ini. Jadi kita bisa tulis F rata-rata dikalikan delta X. Ya. Tapi ini diskrit ya, sistem diskrit. Nah, untuk bisa mendapatkan untuk sistem continuous, ya tinggal di limit delta X menuju 0 ya, jadilah persamaannya persamaan integral. Jadi untuk gaya-gaya yang tidak bersifat konstan, kita harus gunakan ini terpaksa ya. Delta W-nya integral F dx. Gitu ya. Delta W sama dengan, atau secara umum persamaannya sebenarnya delta W sama dengan integral F dot dx. Integral F dot dx, cuman di sini kan kita bahasnya satu dimensi nih, one dimensional. Satu dimensi ya hanya F dx saja. Tapi kalau mau ini integral F dot dx ya. Itu ya. Nah, sekarang kita balik ke sistem balok pegas tadi. Gaya pegasnya sekarang tidak konstan, tapi ekspresinya seperti ini ya. F spring, Fs spring ya, sama dengan min Kx. Gimana kalau besarnya saja, hanya besarnya dia Kx ya, hanya besarnya saja. Nilai absolutnya Kx. Jadi untuk mendapatkan usahanya kita mulai dari sini ya. dw sama dengan f dx cos 150 ya, ini kasus yang gambar ini. Kasus yang ini ya, baloknya berpindah ke x positif gitu ya. Ini kan jadi vektor d-nya. Ini digambarkan di sini vektor d dan vektor fs. Sudutnya 180 ya. Jadi dw-nya seperti ini, fx dx cos 180, cos 150 tentu saja min 1 ya. Kita dapat yang ini. Jadi ws itu usaha oleh gaya pegas, w spring ya, usaha oleh fs gitu bacanya ya. Integral fx dx, di mana besarnya fx itu kan kx ya. Integral min kx dx, ya ini integral biasa saja, x dx kan setengah x kuadrat ya. Nah, x kuadrat Anda masukkan batas-batasnya dapat persamaan seperti ini. Ini ya. Nah, ini persamaannya ini yang paling umum. Dalam artian pegasnya bisa posisi awal dan akhirnya di mana saja ya, di mana saja. Sedangkan untuk kasus khusus di mana x inisialnya, x awalnya 0, persamaannya jadi sangat sederhana. Ini tuh maksudnya gini. Ini inisial dan finalnya tidak harus melibatkan
titik setimbang gitu ya. Jadi baloknya pindah dari katakanlah posisi sini nih, sini ke situ, posisi ke situ ya, tidak harus melibatkan posisi timbang. Ini umum. Sedangkan untuk kasus khusus kita ambil posisi awalnya X-nya 0, titik setimbang. Kalau X-nya 0, ya ini 0 ya. YWS-nya hanya min setengah KX kuadrat. Ini yang tadi teman Anda ingat bentuknya ya. Kok bentuknya kayaknya setengah KX kuadrat katanya ya. Ini usaha yang dilakukan oleh gaya pegas. Coba Anda pikirkan dulu arti fisisnya apa ya kira-kira arti fisisnya. Masih nyambung dengan definisi W yang saya jelaskan di depan tadi ya, W. Definisi W. Si X ini kan posisi ya, posisi balok ini katakanlah ya, posisi balok. Dia mau posisinya X-nya positif atau negatif dikuadratkan jadi positif ya. Jadi WS yang dituliskan di sini, dia nilainya jadi selalu negatif ya. Atau si gaya pegas itu selalu mengambil energi kinetik dari si balok. Karena tadi di awal kan kita bilang baloknya memang sedang kondisinya bergerak. Baloknya kondisi bergerak, kemudian ada gaya Fs yang dilakukan terhadap si balok tersebut. Jadi Anda bayangkan baloknya mau bergerak ke arah kanan atau kiri dari titik setimbang, ini kasusnya. Baloknya mau bergerak ke kanan atau ke kiri dari titik setimbang, si gaya pegas ini akan bersifat mengurangi energi kinetiknya kan ya. Ini sekarang oke, ini untuk kasus yang paling umum, gayanya gaya 3 dimensi, 3-dimensional force. 3-dimensional force dan juga gayanya gaya variabel ya, tidak konstan. Jadi ini F-nya kita tuliskan seperti ini per komponen. Demikian juga dengan vektor perpindahan. Kalau 3 dimensi kan kita pakai notasnya R ya, dr. Ya persamaan untuk menghitung usahanya secara umum sama ya. W sama dengan integral F dot dr. Tinggal dipecah per komponen ya, jadi cukup simpel sebenarnya. W sama dengan integral F dot dr. Ini untuk komponen X, Y, dan Z. 3 suku ini skalar semua ya. Jadi W-nya pun hasilnya tentu akan skalar. Kan dot product itu selalu menghasilkan skalar ya. I dot I, Z dot C ya. Oke, ini cuma memperlihatkan ya bahwa teoremanya tetap berlaku ya, walaupun melibatkan gayanya gaya tak konstan ya. Teoremanya berlaku tetap. Jadi ini kasusnya F-nya hanya dituliskan umum begini, Fx dx. Kemudian dari Newton 2 kita bisa tuliskan sebagai M kali A ya. Si A ini, A itu kan turunan pertama V ya, dv dt ya.
A sama dengan dv/dt. Ini dia dv/dt. Kemudian ini manipulasi sedikit pakai aturan chain rule ya, di kalkulus kan sudah ketemu ya, chain rule, aturan rantai. dv/dt itu dv/dx bisa kita tulis sebagai dv/dx dx dt ya. Dx dt-nya tidak lain adalah kecepatan P ya. Kemudian ini kita kembalikan ke situ. Dx-nya kan coret itu ya. M kali dv dx, V kali dx, dx-nya coret. Persamaannya jadi ini ya, mv dv. M-nya konstan, keluar dari integrasi, tinggal integral V dv adalah setengah V kuadrat. Ini hasilnya ya. Dan tentu saja ini teorema usaha energi kinetik tadi ya, usaha perubahan energi kinetik gitu ya. Jadi intinya teoremanya ini selalu valid. Mau gayanya gaya konstan ataupun gaya variabel, teoremanya selalu valid. Oke, selanjutnya ini definisi power atau daya ya. Jadi untuk kasus ya seperti yang tadi umum ya, ada balok, kemudian dilakukan sebuah gaya gitu ya. Selama sekian waktu tertentu, sekian detik, kita bisa definisikan dayanya P. Jadi ini definisinya, formulasinya. Daya rata-rata itu sama dengan besarnya usaha yang dilakukan dibagi selang waktu dilakukannya usaha tersebut ya. Ada balok, Anda tarik ya dengan gaya F, katakanlah selama 10 detik. Baloknya berpindah sejauh D ya, gayanya konstan aja gitu ya. W-nya kan bisa didapatkan dengan F dot D, dapat. Dayanya didefinisikan sebagai F dot D dibagi 10 sekon ya, dapat ya. Atau kalau kita perlu menghitung daya sesaat ya, tinggal diambil diferensialnya. P sama dengan dw dt ya. Satuannya joule per sekon atau watt. Oh ini ya yang tadi saya bilang ya, ada objek dikenakan gaya F gitu ya. Sekian gaya F, kita bisa hitung dayanya P sama dw dt. W-nya, F-nya kita anggap ini, oke ini nggak konstan ya. dw-nya F dot dx atau F cos theta dx. Nah ini di sini ada suku dx dt, dx dt itu kan V. Jadi P-nya bisa kita tulis simpel seperti ini, daya F dot V. Di mana si theta ini adalah sudut antara F dan V. Kan bisa juga gini ya kasusnya ya, kita kasih gayanya, nah gayanya ke arah sana ya, aduh ini ya, gayanya ke arah sana tapi si baloknya berpindahnya ke situ gitu ya, kan ada sudut yang dibentuk tuh antara F dan V ya. Oke, sebelum pindah slide, kita break sebentar lah, 3 menit ya, 3 menit break sebelum kita lanjut lagi.
Oke, kita lanjutkan lagi kuliahnya. Ini kita tadi sebelumnya kan membahas energi kinetik ya. Sekarang kita sambungkan dengan jenis energi yang lainnya, yaitu energi potensial. Ya, ini tadi definisi awal tadi ya, energi. Kemudian di sini ada saya highlight kata-katanya, energy is conserved ya. Energi terkonservasi, dia bisa berubah, bisa berpindah, tapi dia conserved. Nah, di bab sebelumnya, energi gravitasi itu kan tadi kita bilang dia mengubah gaya gravitasi, dia mengubah energi kinetik. Mau bendanya naik ke atas, lagi turun, dia mengubah energi kinetik. Tapi kita belum sebut energi kinetiknya itu dia kemana. Kalau berkurang dia kemana sisanya gitu ya. Atau bertambah dari mana asal energi kinetiknya kita belum sebut. Jadi di babnya lah kita bahas detailnya ya. Ini saya bandingkan dua definisi energi. Energi kinetik itu kan kondisi gerak dari sebuah objek. Jadi kalau objeknya bergerak, dia punya energi kinetik gitu ya. Objek diam, energi kinetiknya 0. Ini energi kinetik. Nah, satu lagi energi potensial. Energi potensial ini dia adalah energi yang berasosiasi dengan konfigurasi. Konfigurasi dari system of objects. Jadi dari sini kita tahu bahwa untuk mendefinisikan energi potensial itu at least kita perlu dua objek. Nggak bisa ada satu bola energi potensialnya sekian, nggak bisa. Karena itu ada yang kita bahas itu system of object. Kalau energi kinetik dia bisa satu objek saja bisa. Energi potensial dia setidaknya perlu dua objek baru kita bisa kita definisikan energi potensial ya. Energi potensial ya banyak macam-macam ya. Dua yang umum ini ya. Satu ada energi potensial gravitasi dan yang kedua energi potensial elastik. Jadi elastik ini bisa pegas atau contohnya karet gitu ya. Karet Anda tarik gitu kan dia ada energi potensial ya. Oke, sekarang relasi antara usaha dengan energi potensial ya. Ini definisi dasar dulu nih. Jadi energi ini cara mendefinisikan energi potensial ya. Perubahan energi potensial itu didefinisikan sebagai negatif dari usaha yang dilakukan terhadap objek tersebut ya. Negatif dari usaha. Jadi di sini kalau saya tuliskan lagi, ini teorema yang di bab sebelumnya ya, teorema usaha energi kinetik, di mana delta K sama dengan W teoremanya. Nah, untuk energi potensial ini dia. Delta U sama dengan minus W definisinya ya. Jadi tentu harus hati-hati, jangan sampai ketukar plus minusnya ini ya. Teorema aslinya delta K sama dengan plus W. Definisi energi potensial delta U sama dengan minus W. Sekarang kita lihat dua kasus ini. Ini sistemnya pegas balok ya. Ini yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Coba Anda perhatikan dulu nih. Ini dan tulisan di sampingnya nih. Coba pahami.
Yang atas, baloknya bergerak ke arah X positif ya. Balok bergerak ke arah X positif. Berapakah atau bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh gaya pegas? Ini kan bisa Anda bayangkan kelajuan si balok kan berkurang ya. Alias energi kinetik balok dia diambil oleh gaya pegas. Jadi W-nya negatif ya. W-nya bilangan negatif. Karena energi kinetiknya diambil oleh si gaya pegas. Oke, W-nya negatif. Berarti dari persamaan ini kalau W-nya angka negatif, delta K-nya negatif ya. Delta K tentu saja negatif karena energi kinetik akhir lebih kecil dari energi kinetik awal ya. K final lebih kecil dari K inisial. Sedangkan untuk delta U-nya, delta U sama dengan minus W. W-nya angka negatif, jadi delta U-nya positif ya. Delta K ini adalah delta K si balok ya. Delta K ini perubahan energi kinetik balok. Delta U ini perubahan energi potensial sistem ya. Yang punya energi kinetik cuma balok, karena tadi kan aproksimasinya si pegasnya kan massless, tidak bermassa. Sedangkan energi potensialnya ya sistem pegas balok ya. Jadi ini baloknya bergerak makin lambat gitu ya. Pada suatu titik dia diam, kemudian dia gerak ke arah sebaliknya. Pas dia gerak ke arah sebaliknya, si gaya pegasnya sekarang dia memberikan energi kan ya. Gaya pegasnya mensuplai energi ke si balok atau menambah energi kinetik si balok. Dengan demikian usaha oleh gaya pegasnya bernilai positif, angka positif sekarang W-nya. W-nya angka positif berarti delta K-nya positif, alias kelajuannya bertambah. Kelajuan si balok bertambah ya, energi kinetiknya bertambah. Sedangkan delta U-nya, perubahan energi potensial dari sistem pegas balok ini dia negatif ya. W-nya positif, delta U-nya negatif ya. Oke, ini definisi dari ini jenis gaya. Jadi gaya itu ada yang jenis konservatif, ada non konservatif. Sistemnya kita ambil yang sederhana. Ini ya, gerak vertikal dari bola. Ya, hanya ada bola gerak ke atas ke bawah gitu ya, vertikal. Jadi gaya yang terlibatnya ya katakanlah kayak gravitasi ya, kalau sistemnya seperti ini ya. Tadi kalau sistemnya bergerak ke atas, dia gaya gravitasinya melakukan usaha terhadap si bola kita ya. Hasilnya adalah energi kinetiknya berkurang ya. Katakanlah usaha pas dia gerak ke atas itu W1. Usahanya W1 ya. Sekarang konfigurasinya dibalik ya. Bendanya bergerak ke bawah. Saat bendanya bergerak ke bawah, tadi kan gaya gravitasinya melakukan transfer energi ke bola kita ya. Mentransfer energi ke bola kita, hasilnya adalah energi kinetik si bolanya jadi naik. Katakanlah usaha pas turun ke bawah itu W2. Jadi ada W1, pas naik ada W2 ya, pas turun. W1 ini dia jarak pisah antara bumi bolanya kita tambah gitu ya, kita jauhkan. W2 ini jarak pisah antara bumi bolanya kita dekatkan. Nah, untuk situasi di mana W1 itu sama dengan minus W2. Kalau W1-nya sama dengan minus W2, ya, kalau ini selalu benar, maka energi yang terlibatnya adalah energi potensial. Kan tadi energi kinetiknya kan berubah ya, kalau naik dia energi kinetiknya turun, kalau bendanya bergerak turun, energi kinetiknya naik gitu ya. Jadi situ kan ada transfer energi ya. Jadi pasti melibatkan jenis energi lain. Kalau ini berlaku W1 sama minus W2,
Energi lain tersebut adalah energi potensial. Dalam hal ini ya potensial gravitasi ya. Dan gaya yang terlibatnya kita bilang bersifat konservatif. Gitu ya. Kalau ini tidak berlaku, maka gaya yang terlibatnya non-konservatif. Atau gini deh, biar gampang membayangkannya ya. Tadi kan kalau gayanya sekarang gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi, bola naik ke atas tadi ya. Energi kinetiknya turun, makin lambat ya. Bola dilempar ke atas, dia makin lambat. Gitu ya. Tapi kalau sistem konfigurasinya kita balik, bolanya ke bawah, dia kan makin cepat ya. Gitu ya. Jadi W1-nya sama dengan minus W2. Ini lain halnya kalau yang terlibat itu gaya ini ya, mana tadi? Ini. Gaya gesek, frictional force. Gaya gesek kinetik ya, kinetic frictional force. Kemarin sudah ketemu kita ya, Fk. Contohnya adalah ini ada permukaan, ada balok. Baloknya bergerak ke arah X positif ya, di mana antara balok dan permukaan ini ada gaya gesek. Karena ada gaya gesek, si baloknya melambat ya. Bergerak ke arah sana kan melambat ya baloknya. Nah, kalau sistem kita balik, baloknya kita gerakkan ke arah sebaliknya, kan dia tidak akan semakin cepat ya. Dia tidak akan semakin cepat, tetap aja semakin lambat ya. Ini gaya yang terlibatnya gaya non-konservatif. Kalau gravitasi energi kinetiknya dia tadi mau nambah, mau ngurang, ini berlaku ya. Kalau gaya gesek enggak. Saya kasih gaya dia melambat, saya balikan arahnya, dia nggak akan jadi makin cepat, tetap aja lambat gitu ya. Ini bedanya konservatif dan non-konservatif. Oke, ini masih tentang definisi konservatif ya. Beberapa karakteristik gaya konservatif. Kalau yang terlibatnya gaya konservatif, maka yang pertama itu kalau bendanya bergerak, ini yang namanya closed path ya, lintasan tertutup. Ini kan tertutup ya. Yang tertutup ini ya. Jadi kalau untuk gaya konservatif, untuk lintasan tertutup, gaya totalnya dia bernilai 0 gitu ya. Kemudian satu lagi karakteristik gaya konservatif itu dia path independent ya. Jadi di sini di gambar ini diperlihatkan ini yang satu lintasannya yang kuning ini, yang satu yang ini. Kalau yang terlibat hanya gaya konservatif, maka usahanya mau kita lewat lintasan 1 atau 2 sama usahanya. Oh, masih tentang konservatif. Oke. Oke, ini kita lihat lebih detail nih ceritanya. Ini pertama si objeknya bergerak dari A ke B melalui lintasan 1 ya. A ke B melalui lintasan 1, kita sebut aja usahanya WAB1. Kemudian dia balik ke gambar yang ini ya. Dia balik menuju dari B menuju A melalui lintasan 2, WBA2 kita namanya aja ya. Ini ya. Kan dari karakteristik tadi kita bilang kalau gayanya konservatif, kalau melalui lintasan tertutup 0 ya, atau kita bisa tulis seperti ini kan. WAB1 plus WBA2 sama dengan 0. Atau WAB1 sama dengan win WBA2 ya. Kemudian kalau konservatif kita mau lewat lintasan mana saja usahanya sama. Ini ya, saya tulis seperti ini. WAB1 sama dengan WAB2. Dengan demikian ini juga berlaku ya. WAB2 sama dengan min WBA2.
Ini saya kira nanti akan lebih jelas di contoh soal saya kira ya, gaya konservatif dan non konservatif ini. Nah, kabar baiknya ini, bahwa gaya gravitasi itu bersifat konservatif. Kenapa kabar baik? Karena dia memenuhi dua karakteristik ini ya. Yang satu untuk lintasan tertutup, dia usaha totalnya 0. Dan yang kedua tadi, dia tidak bergantung lintasan. Yang penting kondisi awal dan akhir, mau lewat manapun, mau saya muter-muter situ dulu ya, muter-muter situ dulu sampai B, nggak masalah. Yang berlaku hanya kondisi awal dan kondisi akhir saja. Ini nanti bisa sangat memudahkan untuk problem-problem tertentu ya, karakteristik ini. Jadi sekali lagi, gaya gravitasi itu dia konservatif. Kemudian demikian juga dengan gaya pegas tapi yang ideal ya. Gaya pegas yang ideal itu dia konservatif. Di Vidas tentu kita selalu menganggap gaya pegas yang ideal ya, biar memudahkan. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ada balok ada di posisi A ya. Ada di posisi A, ada ininya 2 kg. Kemudian jarak ininya, lintasannya dari A ke B itu total 2 meter katanya nih ya. Total 2 meter nih. Jarak vertikalnya 0,8 meter. Jadi dari sini ke sini nih. Nah, ini kan titik B ya. Ini nih, jarak ini tuh 0,8 meter. Yang ditanya berapakah usaha oleh gaya gravitasi. W-nya kan integral F dot dr ya. Integral F dot dr atau ini FDR cos theta ya, FDR cos theta. Jadi ini bisa Anda bayangkan, ini kalau kita bagi-bagi jadi beberapa partisi gitu ya. Aduh, saya agak kesulitan menggambar. Nah, gitu atau ya. Gitu ya. Ya katakanlah gitulah. Ini kan tadi FDR cos theta ya. F-nya adalah gaya gravitasi, dr-nya adalah panjang ini. Jadi kalau di sini F-nya kan selalu ke bawah F-nya ya. F-nya ke situ, dr-nya ini kan ya. dr-nya ini, sudutnya itu ya. Anda hitung. Kemudian Anda jumlahkan lagi, F-nya selalu ke bawah, dr-nya itu, sudutnya itu Anda hitung ya, dan seterusnya sampai selesai. Kan cara mengerjakannya seperti itu ya. Jadi bisa Anda bayangkan susah nih. Kalau seperti itu susah nih ngerjainnya. Tapi kita bisa pakai karakteristik dari gaya konservatif tadi. Yang penting adalah kondisi awal dan akhir. Saya nggak peduli lintasannya mau lewat mana ya. Hasilnya akan sama saja. Jadi tentu kita pilih yang paling mudah lintasannya. Yang tadi susah. Yang paling mudah adalah ini paling mudah. Lintasannya bukan kita bagi-bagi jadi banyak segmen tadi itu ya seperti ini ya. Bukan, susah, repot. Kita bagi jadi 2 aja. Satu dari A ke sini ya. Jadi sebut aja titik C ini. 1 AC, 1 CB. Sekarang kita hitung usahanya di 2 segmen ini, 2 lintasan nih. W-nya F dot dr. Untuk lintasan AC, berapakah sudut antara F dan dr? F-nya ke bawah, dr-nya ke situ, sudutnya 90 ya. Cos 90 0. Ini dia. 0. Sudutnya ke bawah, F-nya ke bawah, vektor perpindahannya pun ke bawah, sudutnya 0 ya. Cos 01, ini dia. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan W totalnya. W A ke C tambah WC ke B. Nah, mudah ya. Jadi kita bisa dengan sesuka hati memindahkan lintasannya. Silahkan pindahkan kemana saja, yang penting kondisi awal dan akhirnya sama ya. Pilih lintasan yang paling mudah, gitu aja.
Oke, ini untuk kasus umum ya, di mana gayanya dia bisa gaya tak konstan, dia bisa bergantung posisi, jadi fx dx gini ya gayanya ya. Di mana delta u-nya kan persamaannya minus w ya. Jadi kalau w-nya integral fx dx, maka delta u-nya tinggal dikasih minus saja. Minus fx dx. Sekarang kita tinjau pertama energi potensial gravitasi dulu ya. Kita mulai dari persamaan umum seperti ini ya. Integral Fr dr. Ini untuk kasusnya yang mudah deh. Ini moving vertically ya. Jadi dia hanya bergerak ke atas ke bawah bendanya, nggak miring, nggak membentuk sudut, hanya ke atas ke bawah ya. Jadi ini geraknya satu dimensi kita pilih aja sumbunya sumbu Y ya. Sumbu Y, jadi persamaannya jadi simple ya, hanya F dy, dimana gaya F-nya selalu berarah ke bawah. Kan gaya gravitasi dia gaya konstan ya, gaya konstan, arahnya selalu ke bawah. Jadi F-nya sama dengan min mg. Nggak ada fungsi Y di sini, Anda lihatnya nggak ada, hanya arahnya selalu ke bawah, jadi di situ min mg. Ini integral biasa, saya kira dapatlah delta U-nya mg delta Y. Ini mungkin yang kalau di SMA ada sering lihatnya MGH ya, yang di SMA ya. Ini yang lebih formalnya delta U sama dengan mg delta Y. Nanti tentu tergantung delta Y-nya ini ya. Delta Y-nya kan bisa positif, bisa negatif, tergantung perubahan konfigurasinya. Jadi demikian juga delta U-nya nanti bisa positif, bisa negatif ya, tergantung delta Y-nya. Oh ini ya, yang barusan saya bilang ya. Kalau bendanya sedang bergerak naik, delta U-nya positif atau negatif, delta K-nya positif atau negatif. Ini coba nih dipikirkan sebentar nih. Benda bergerak naik, delta U positif atau negatif, delta U. Definisi delta Y, YF min YI ya, YF min YI, akhir kurangi awal. Delta U ini positif atau negatif? Positif, Pak. Positif ya, delta K-nya negatif Iya, ya. Pak. Untuk benda bergerak turun sebaliknya, gitu ya. Delta U-nya negatif, delta K-nya positif. Dari definisi ini saja ya. Nih. Final kurangi inisial ya. Ini oke. Ini untuk energi potensial elastik ya. Jadi sekali lagi tadi yang barusan energi potensial gravitasi, gaya gravitasi. Sekarang energi potensial elastik. Jadi gaya pegas sekarang ya, gaya pegas. Persamaan dasarnya sama, delta U sama dengan integral F dr. Sekarang si gaya F-nya dia fungsi posisi ya. F-nya adalah min kx. Kalau X-nya positif, F-nya negatif, X-nya negatif, F-nya positif gitu ya. Kemudian ya ini diproses, integralnya saya kira simple ini ya, hanya integral X dx sama setengah X kuadrat, dapat persamaannya ya. Persamaan umum sebenarnya seperti ini. Jadi sekali lagi ini tidak perlu melibatkan titik setimbang dari pegas balok kalau ini bebas, yang penting posisi finalnya di mana, posisi inisialnya di mana. Sedangkan ini untuk kasus khusus di mana kita pilih nih, kita pilih dengan sengaja posisi awalnya X kita pilih di titik setimbang, tepat titik setimbang. Ya kalau X-nya 0, ini 0 ya. Ini persamaan yang sering Anda lihat mungkin di SMA ya, bahwa energi potensial pegas balok itu setengah kx kuadrat ya ini. Ini dengan mengambil acuan bahwa
XI-nya posisi awalnya 0 gitu ya, setengah KX kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip konservasi energi, atau di SMA mungkin disebutnya kekekalan energi ya. Jadi ini ada syaratnya nih ya. Syaratnya yaitu dia terpenuhi konservasi itu kalau sistemnya sistem terisolasi, dan yang lebih penting lagi gaya yang terlibat hanya gaya konservatif. Jadi ini tidak berlaku untuk semua kasus, enggak ya. Konservasi energi mekanik itu berlaku hanya kalau gaya yang terlibat konservatif. Jadi kalau gaya yang terlibat hanya gravitasi saja, ini berlaku. Tapi kalau gaya yang terlibat ada gaya drag force atau gaya gesek, ini tidak berlaku ya. Sekali lagi tidak berlaku universal, enggak ada syaratnya. Ini dia syaratnya. Bisa dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Ini definisi energi mekanik ya. Kinetik plus potensial. Kemudian kita punya teorema. Ini ya teoremanya ya. Delta K sama dengan W. Jadi dengan demikian kita bisa tuliskan seperti ini. Konservasi energi mekanik itu delta E mekanik sama dengan 0. Jadi kalau sistemnya berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berubah, kalau yang terlibat hanya gaya konservatif, maka energi mekaniknya konstan, tetap ya. Perubahan energi kinetik tambah perubahan energi potensial sama dengan 0 gitu ya. Sedangkan ini mungkin persamaan yang sering Anda lihat di SMA, menuliskannya seperti ini mungkin ya. Kalau di textbook kita ini standarnya ya, delta E mekanik sama delta K plus delta U sama dengan 0. Ya ini ya contoh yang paling simpel dari konservasi energi mekanik, ini bandul ya. Bandul ini kita anggap segalanya yang terlibat ideal, sistem ideal. Jadi kita beri simpangan kan ya. Beri simpangan kita tahan pakai tangan, maka sistem bandul bumi itu punya energi potensial kan ya. Energi potensialnya sekian joule, energi kinetiknya 0. Kita lepas dia akan swinging. Energi potensial berubah jadi energi kinetik kan ya, itu. Dan di posisi ini dia maksimum ya. Kemudian naik lagi, kinetiknya berubah jadi potensialnya dan seterusnya gitu ya. Digambarkan di grafik ini. Asalnya seluruhnya potensial, sebagian berubah jadi kinetik nih. Ini seluruhnya kinetik. Gitu ya. Kemudian berubah lagi kinetik jadi potensial dan seterusnya. Tapi ada catatan di sini nih. Kalau si ayunannya melibatkan gaya friksi. Gaya friksi itu ya misal ada gaya drag ya, drag force antara bandul dan udara gitu, maka energi mekaniknya nggak konserv. Apalagi kalau bandulnya Anda ayunkan di dalam air ya, wah dragnya besar sekali, dengan cepat dia akan berhenti. Oke, ini mengenai ini cara membaca kurva energi potensial ya. Kita mulai dari persamaan energi potensial delta U sama dengan minus W, di mana W-nya kan FDX ya. Ini. Jadi bisa kita bolak-balik sedikit, jadi begini persamaannya. Fx sama dengan min du dx. Dx-nya tinggal pindah situ ya. Ini gerak satu dimensi. Ini kan kalau secara grafik, artinya kan Fx itu adalah negatif dari gradien ya. Negatif dari gradien fungsi U gitu ya, negatifnya. Di contoh ini kita berikan fungsi U-nya, energi potensialnya begini kira-kira ya, yang merah ini. Dari sini kita bisa mengkonstruksi kurva gayanya ya, yaitu ini pakai ini ya, bahwa gaya itu negatif dari gradien U. Kita lihat aja di sini gradiennya 0,
Pas masuk sini turun dia gradiennya negatif kan di sini ya. Negatif, min dari negatif ya plus ya, di sini jadi naik gitu ya. Itu jadi 0. Terus di sini gradiennya naik jadi turun lagi gitu ya, dan seterusnya. Oke, sekarang relasi antara energi kinetik, mekanik, dan potensial. Katakanlah ini energi mekanik dari sistem ini kita taruh di garis yang coklat ini ya, 5 joule nih. Berarti energi kinetiknya kan mekanik kurangi potensial ya. Mekanik kurangi U. Jadi energi kinetiknya itu adalah ini perbedaan antara garis posisi garis coklat ini dengan si garis merah ya. Nih. Jadi Anda lihat kalau ada objek itu di sini ya, si objek ini dia tidak bisa bergerak lebih jauh dari X1 ya, nggak bisa ke sana ya. Karena kalau dia gerak ke sana, energi kinetiknya jadi negatif ya, kan nggak ada energi kinetik negatif ya. Jadi objeknya hanya bisa bergerak sampai titik ini. Kemudian si benda tersebut punya energi kinetik maksimum di sini ya. Selanjutnya kita lihat untuk beberapa kasus nih. Kan tadi energi mekaniknya yang garis coklat ini ya. Sekarang energi mekaniknya ada 3 nih. Satu yang ungu, satu pink, satu hijau. Kita lihat satu persatu. Ini beberapa titik khusus ya, special points. Yang pertama yang ungu dulu nih. Kalau energi mekaniknya sebesar garis ungu ini berarti si partikel kita dia semacam terjebak dari sini sampai situ ya. Dia bisa ke sana masih bisa ya, ke sini nggak bisa. Karena kalau dia lewat ke sana energi kinetiknya akan negatif ya. Makanya kan ya min U. Jadi partikelnya bisa bergerak di situ bisa, atau ke situ pun bisa. Apa yang terjadi kalau partikelnya ada di sebelah kanan dari X5? Tinggal pakai persamaan ini ya. M-U-nya 0 ya, alias partikelnya diam. Ini sebenarnya bisa Anda bayangkan aja deh, ini ada kelereng gitu ya. Kelereng bisa bergerak di situ. Kalau dia ada di permukaan yang rata, kelerengnya kan diam ya. Nah, posisi ini dikenal sebagai ini tuh bahasa Indonesianya apa? Kesetimbangan netral ya. Kesetimbangan neutral equilibrium. Netral itu artinya kalau kita beri gangguan, kita geser dikit ke kanan, ya dia diem aja di kanan. Kita geser ke kiri juga dia diem aja di situ ya. Kesetimbangan netral. Kemudian kita lihat yang kedua nih. Energi mekaniknya ada di situ. Energi mekanik di situ. Kelereng kita bisa bergerak di situ ya. Bisa tuh. Di sini pun masih bisa ya, tapi nggak bisa ke sana, nggak bisa ke situ, hanya bisa di sini. Nah, di sini pun ada titik spesial yaitu di X3. Di X3 berapakah energi kinetik? Sama 0 ya. Sama 0 tapi beda dari yang ini, beda. Kalau kelerengnya ada di sini, kalau kita beri gangguan sedikit aja kita beri gangguan, dia akan jatuh ke sana ya. Kenapa dia akan jatuh ke sana? Ini persamaan ya. F-nya adalah min du dx. Jadi kalau kita beri gangguan sedikit ke situ ya, dikit. Berapakah gradien di situ? Gradiennya suatu angka positif kan ya? Gradien angka positif, gaya yang timbul negatif. Jadi dia akan segera mengalami gaya yang besar ke arah negatif. Jatuh dia. Demikian juga ke arah sana ya. Kemudian yang ketiga, yang kasus ini. Energi mekaniknya di situ ya. Untuk kasus ini partikel kita, kelereng kita cuma bisa bergerak di sini saja ya. Nggak bisa lebih, nggak bisa, cuma di sini. Di sini titik spesialnya adalah titik X2. Kalau kelerengnya ada di situ, dia juga berada di titik equilibrium ya, tapi namanya ini stable equilibrium. Stable itu dalam artian kalau kita beri gangguan sedikit,
Kita geser ke kanan deh, kita geser ke kanan. Gradien U-nya kan positif ya. Gradien U-nya positif, F-nya negatif. Dia kan ada gaya ke arah negatif ya. Gaya tersebut semacam restoring force. Jadi kalau kita ganggu dia akan balik ke kondisi setimbangnya. Jadi ada 3 ya. Kondisi netral tuh kalau kita ganggu dia ya sudah, kita geser ke kanan dia diam di kanan, kita geser ke kiri dia diam di kiri gitu ya. Kalau setimbang tak stabil, kita kasih gangguan sedikit jatuh dia unstable equilibrium. Kalau stable, saya kasih gangguan sedikit nggak apa-apa, dia akan selalu kembali ke titik equilibriumnya. Netral, unstable, stable gitu ya. Oke, ini extension aja sedikit ya. Sekarang kalau sebelumnya kita membahasnya satu objek, sekarang sistem. Jadi di sistem ini bisa ada multiple objek ya, katakanlah ada 3 gitu ya objeknya ya. Ke sistem ini pun kita bisa melakukan usaha ya, melakukan usaha. Kita bisa ngasih energi, itu usahanya positif. Oh, ini ada yang nggak mute ya? Ada suara ayam berkokok, silakan di mute dulu. Oke, terima kasih. Bisa juga gayanya mengambil energi dari sistem ya. Jadi ini sangat mirip sebenarnya dengan satu objek tadi, cuma sekarang sistemnya terdiri dari banyak objek gitu ya, sangat mirip. Nah, si sistem tadi kan kita kenakan suatu gaya eksternal ya, gaya eksternal, gaya luar ya. Sekarang kita tinjau dulu nih, kasus yang pertama tidak ada gaya friction yang terlibat, gaya gesek. Ini kan berarti yang terlibat hanya gaya konservatif ya. Kalau tanpa gaya eksternal, maka konservasi energi mekaniknya kan seperti ini ya. Delta E mekanik sama dengan 0. Tapi kalau ada gaya eksternal, ini tidak sama dengan 0. Ini sama dengan usaha yang dilakukan oleh si gaya eksternal ya. Sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya eksternal. Ini pertama tanpa ada gaya friksi yang terlibat ya pertama ya. Contoh sederhananya ya seperti ini aja ya. Ini ceritanya tangan Anda nih, tangan Anda ngangkat bola ke atas gitu ya. Gaya eksternalnya adalah gaya tangan Anda. Sistemnya adalah sistem bola dan bumi ya. Jadi perubahan energi mekaniknya adalah sama dengan usaha yang Anda lakukan gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau ada gaya non konservatif yang terlibat? Gaya non konservatif yang terlibatnya di sini adalah gaya friksi. Jadi kita perlu tuliskan lagi nih persamaan dinamikanya. Sumbu Y nggak perlu lah lagi-lagi ya, karena hanya 0, ini hanya sumbu X saja. Sekarang Fnet-nya ada KX kan ya? Ini sudah ketemu juga di bab sebelumnya ya. Ini gambarnya. Jadi baloknya ditarik dengan gaya F, baloknya kita tarik nih dengan gaya F, tapi ada friksi antara di bawahnya itu ada gaya gesek ya. Kita tarik. Kemudian kita gunakan constant acceleration ya. Jadi kita bisa gunakan persamaan kinematika ini. Ini persamaannya mirip sebenarnya tuh ya. Kalau Anda lihat sampai sini mirip, cuma ada suku ini. Ada suku ini, jadi muncul ini jadinya ya. Kalau yang sebelumnya kan cuma usaha dan perubahan energi kinetik. Sekarang ada muncul satu suku ini. Satu suku ini apa ini artinya? Kan tadi usaha ini satuannya joule ya. Energi pun joule ya. Jadi ini pun pasti suatu bentuk besaran dengan satuan joule ya. Suatu bentuk energi pasti ini. Ini adalah tidak lain energi termal. Jadi bisa Anda bayangkan kalau saya geser box ini, saya kenakan gaya F, ada gaya gesek, di bawah situ itu permukaan geseknya jadi hangat ya, jadi hangat.
Jadi ada yang berpindah jadi energi termal ya. Atau untuk yang persamaan umumnya seperti ini ya. Ini usaha yang dilakukan oleh applied force sama dengan delta E mekanik plus delta E termal. Nah, tadi karena ada jenis energi lain, tadi energi termal, sekarang energi konservasinya pun bisa kita extend lagi. Kalau sebelumnya hanya melibatkan energi mekanik, sekarang ada energi termal tadi ya, karena gaya gesek ya. Kemudian ini juga ada diperkenalkan satu lagi energi internal. Energi internal itu kalau mau gampangnya Anda bayangkan aja Anda naik motor ya. Anda naik motor kan Anda bisa menambah kecepatan dari mana asal energinya, dari bahan bakar, dari bensinnya ya. Anggap aja itu energi internal. Jadi delta E-nya ada komponen delta E mekanik ya, termal dan internal. Walaupun internal ini jarang muncul sih di FIDAS ya, biasanya hanya mekanik dan termal saja. Kemudian untuk kasus khusus di mana sistemnya terisolasi, nggak ada energi transfer, ya ini jadi nol kan ya, untuk isolated system. Ini untuk isolated system. Mirip ya, cuma ini jadi lebih umum sekarang, ada mekanik, termal, dan internal. Oh ini mirip yang sebelumnya aja ya, ini mengenai daya atau power. Jadi kalau kita kenakan suatu gaya gitu ke suatu sistem, kita transfer energi dalam waktu sekian detik, kita bisa definisikan daya tadi ya. Berapa energi yang ditransfer, berapa waktu yang diperlukan untuk transfer tersebut ya. Dengan satuannya watt ini ya, joule per sekon. Oke ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Waktunya udah habis juga ini ya. Atau ada satu pertanyaan, mungkin masih sempat. Kalau ada pertanyaan. Enggak ya, oke, saya kira waktunya udah mepet sekali. Kuliah hari ini saya cukupkan dulu.